Bagaimana dengan cadangan? Jika terjadi kesalahan. Melihat momentum sengit orang-orang Heipao, hati Xiao Qi tercengang. Harap tenang. Kami telah mengikuti Xiao Shao selama bertahun-tahun, dan kami sangat mengenal Xiao Shao. Meskipun pertempuran ini tampaknya sangat berbeda, saya pikir Xiao Shao harus menang. Setidaknya Xiao Shao tidak mengkhawatirkan hidupnya. Kata-kata Nan Erming selalu menenangkan karena wajahnya yang tampan. Xiao Qi merasa lega. Xiao Shao bukanlah yang pertama kali dalam pertempuran lintas level. Kami pernah menantang Warcraft Puncak Bintang 6 di dunia fantasi. Saat itu, Xiao Shao adalah prajurit Bintang 3. Meski hasilnya berbahaya, kami berdiri di sini dengan utuh. Nan Erming menambahkan, meskipun hasilnya tidak disebutkan, itu terbukti dengan sendirinya. Apa, ketika dia Samsung, dia berani mengajak Anda menantang Puncak Bintang 6? Apakah dia mati? Ada sentuhan pusing di mata Xiao Qi. Apakah dia begitu kuat? Petik 2. Xiao Shao tidak lagi bisa dikatakan kuat. Xiao Zhan menghela nafas, tapi mesum. Tidak, ini sangat tidak normal. Petik 2. Ibu mungkin ingin menunggu dan melihat. Nan Erming terlihat sangat anggun di depan Xiao Qi. Oh, melihat beberapa kaisar petarung tingkat tinggi di sekitarnya. Hati Xiao Qi akhirnya berhenti melayang di udara. Tetapi Xiao Qi, yang sadar, sedang menghadapi masalah yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Untuk kekuatan Dizu, kekuatan beberapa orang di Xiao Zhan sama mengesankannya dengan pegunungan tinggi yang luar biasa. Tetapi sekarang mereka menjaga kiri dan kanan mereka sendiri. Dan ini membuat Xiao Qi sangat tidak bahagia. Kebebasan terasa sempit. Permainan Xiao Qi mendorong Xiao Xiao menjadi lebih terkendali. Untungnya, pertempuran Xiao Yan dimulai. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka ke sana. Penasaran dengan kekuatan Xiao Yan membuat mereka ingin melihat bagaimana Xiao Yan melangkah 5 dari Perang Dunia I. Di tanah terbuka, beberapa siluet terhuyung-huyung, dan angin serta ombak di antara rantai dan penggaris yang berat meraung, mengikis debu di sekitarnya. Pertarungan Xiao Yan dengan 5 orang Heipao telah menarik perhatian semua orang. Apakah itu tentara Xiao atau kultus Yimo? Mereka telah berhenti berperang. Setan Irak tidak memiliki keinginan untuk melawan, dan koalisi Xiao telah mengepung setan Irak. Saat ini, mereka lebih mementingkan hasil pertempuran di sana, yaitu pertempuran yang kuat dan Xiao Yan. Pertempuran 1-5. Dengan suara teredam, Xiao Yan mengangkang di depannya, memblokir pukulan dari 4 rantai pria berjubah hitam. Tetapi tubuhnya tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi malah jatuh ke dalam jangkauan serangan beberapa pria berjubah hitam. Seorang anak dengan tipu muslihat, seperti keinginan orang tua itu. Anda akan tahu apa artinya tidak mampu. Pemimpin jubah hitam tampaknya melihat harapan, kegembiraan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, 4 atau 5 atau 20 rantai dipukul antara seruan Xiao Li dan Xiao Qi. Rantai bersiul seperti iblis yang mengancam jiwa, menggunakan momentum yang mengintimidasi dan menutupi tubuh Xiao Yan. 20 rantai dengan 5 roh juang yang kuat terjerat dalam diri Xiao Yan. Combo yang tampaknya tidak bisa dipahami membuat hati Xiao Li dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Bahkan Xiao Yao, yang percaya pada Xiao Yanda, memiliki dahi. Bisakah Xiao Yan benar-benar terlalu ambisius kali ini? Di mata keheranan semua orang, 20 rantai terjerat di tubuh Xiao Yan tanpa ketegangan. Dan rantai yang diikat erat membungkus Xiao Yan menjadi kepompong besi. Begitu ditarik, Xiao Yan yang terjerat dalam kepompong besi akan ditarik ke sisinya dan Xiao Yan ditangkap. Haha, sombong. Tapi hanya beberapa putaran. Kakek ini mengajarimu bagaimana memanggil perintah kekaisaran kaisar. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, merebut Xiao Yan. Tidak hanya beberapa dari mereka dapat pergi dengan selamat, tetapi mereka mungkin juga harus saling mengalahkan. Suami, Xiao Qi melirik kesal pada beberapa orang yang berteriak di dada dan mengatakan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia merasakan sakit di hatinya, patah hati, dan semburan darah. Seolah-olah jiwa telah direnggut dari tubuhnya. Xiao Yan, mata Xiao Li dan Xiao Long menyaksikan penangkapan Xiao Yan. Matanya gelap dan berlumpur, memancarkan mata merah.
Roh dan keluarga roh. Berani mengambil keluargaku Xiao Yan. Aku Xiao Yao akan berselisih denganmu. Xiao Yao juga meraung. Dan menyedot seorang imagist. Merobeknya menjadi dua bagian hidup-hidup. Mengangkat trombonnya. Koalisi Xiao bahkan lebih bergejolak. Dan semangat juang aslinya tiba-tiba melemah dan posisinya kacau. Tapi Xiao Zhan tidak kehilangan perilakunya. Badai mencengkeram sosok Xiao Qi. Dan kemudian mereka menjaga Xiao Qi dengan erat. Mencari-cari sosok Xiao Yan. Mereka tahu bahwa jika Xiao Yan bertarung ratusan putaran dengan 5 orang Hei Pao dan kemudian kalah. Itu mungkin terjadi. Tetapi mereka akan ditangkap dalam beberapa putaran. Yang tidak mungkin. Kalian memang seperti itu, bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Berani datang ke suku Xiao saya. Pada saat semua orang patah hati dan beberapa orang berteriak-teriak untuk berperang. Sosok Xiao Yan perlahan mengeras tidak jauh dari orang-orang Hei Pao. Dengan nada meremehkan yang kuat. Dengan keajaiban angin yang lewat tanpa jejak dan penambahan sayap tulang. Bahkan jejak angin pun tidak bisa lepas dari penangkapan Xiao Yan. Belum lagi pengepungan 4 atau 5 bintang ini. Ibu, lihat kekuatan Xiao Shao. Bahkan jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, Anda harus percaya pada pemahaman kami selama bertahun-tahun. Badai segera berbicara untuk menghibur Xiao Qi. Xiao Qi mendengar suara Xiao Yan. Dan kemudian dia terengah-engah. Wajahnya yang pucat sedikit lebih baik. Xiao Yan baik-baik saja, setiap orang dari orang-orang Xiao merasa lega. Setelah kegembiraan yang luar biasa, mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Xiao Yan. Bagaimana ini terjadi? Kelima pria berjubah hitam itu memandangi kepompong besi yang ditarik ke belakang. Dan tidak ada apa-apa selain rantainya. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dan tawa bangga berhenti tiba-tiba. Sekarang giliranmu untuk memukulku. Dia mengangguk sedikit kekerumunan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tubuhnya yang baru kokoh tidak berhenti sama sekali. Solnya terbanting ke tanah. Bentuknya bergegas keluar. Dan dia memukul debu dengan keras. Pria berjubah hitam di atas 4 bintang. Pria berjubah hitam itu tidak merespon dan memukul pukulan keras Xiao Yan. Tiba-tiba darah menyembur keluar dan berjongkok sambil menutupi perutnya. Pipinya bengkok dan cacat. Sangat menyakitkan sampai aku hampir berteriak. Xiao Yan tidak melihat Hei Pao Ren lagi. Tetapi berbalik dan mengangkat tinjunya ke arah Xiao Zhan. Lalu mengangkat ibu jarinya. Dan mengepalkan dadanya dengan tangan kirinya. Tindakan Xiao Yan membuat semua orang tidak dapat dijelaskan. Berpikir bahwa Xiao Yan memamerkan tinjunya. Hanya Xiao Zhan dan seterusnya yang tahu bahwa Xiao Yan memuji kekuatan monster dan menggelengkan kepalanya. Xiao pertempuran memegangi dahinya dan mendesah. Xiao Shao sangat tidak normal. Saya pasti tidak bisa melakukan pukulan yang begitu keras di akhir periode bintang 4. Dia sama sekali bukan manusia. Petik 2. Hati orang-orang berjubah hitam marah. Dan mereka berlima bergabung untuk melarikan diri dengan mudah oleh Xiao Yan. Penghinaan dari belakang menusuk harga diri 5 orang. Itu pasti kebetulan. Saya tidak percaya itu. Anda dapat melarikan diri sekali dan Anda dapat melarikan diri untuk kedua kalinya. Pria berkepala hitam itu mendengus dingin. Jangan percaya pada kejahatan ini. Rantai yang terjerat segera terpisah. Memukul punggung Xiao Yan dengan keras. Untuk pukulan sengit dari 5 orang Hei Pao sekali lagi. Xiao Yan tiba-tiba tidak menghindar. Dan sudut mulutnya lebih kejam. Ini benar. Kekuatan angin tanpa jejak telah dicoba. Mari kita coba untuk berenang di bawah mengobarkan 3 kaki. Petik 2. Ketika hati tiba sesuka hati, penguasa kuno Tianhuo muncul di tangan, mengepalkan penggaris yang berat, dan tubuhnya sedikit melengkung. Xiao Yan seperti singa yang marah siap untuk pergi. Kemudian tubuhnya berputar dengan cepat. Penggaris tebal itu dilambaikan dengan erat oleh Xiao Yan, dan suara tabrakan dengan 20 rantai itu tidak ada habisnya. Kekuatan ganas yang diunggah oleh penguasa kuno Tianhuo secara bertahap mematikan 5 harimau orang Hei Pao. Dan mata mereka secara bertahap terkejut. Tenaga Xiao Yan melawan 5 jubah hitam tidak ketinggalan. Dan dia bertarung semakin berani. Mulut orang-orang yang menontonnya berangsur-angsur menjadi berbentuk O dan sulit untuk ditutup. Bentrokan rantai penguasa menyebabkan riak tak terlihat.
Lingkaran halo berkibar seperti tule dan menenggelamkan tubuh penguasa, yang merupakan kekuatan api langit yang didorong oleh Xiaoyan. 3 dalam 1. Petik 2. Begitu kebakaran terjadi, Xiaoyan minum dengan keras. Penguasa api kuno menjadi sangat jernih. Tekanan besar membuat tanah bergetar dan retakan muncul. Rantai itu dipatahkan oleh kekuatan 3 kaki Yu Yanhua. Ilusi tersebut dikaitkan dengan Wu Ying. Tapi itu saja, Xiaoyan minum. Dan api langit menghancurkan penguasa kuno Yu Wei. Dan penguasa itu tiba-tiba melonjak hingga beberapa kaki. Dengan suara angin yang keras, dia bergegas ke pria berjubah hitam yang paling dekat dengan dirinya. Pria berjubah hitam tidak punya waktu untuk menghindar. Dan tiba-tiba harus mengumpulkan amarahnya dan menjangkau. Meskipun Xiaoyan baru berada di akhir periode bintang 4, dia memiliki darah dari 3 pembuluh darah. Dan tubuhnya sangat kuat di bawah pelatihan Lingyin dan darah suci suku iblis. Mungkinkah itu kaisar pertempuran puncak bintang 4 iblis biasa? Ledakan. Petik 2. Dengan suara keras. Dalam tatapan ngeri pria berjubah hitam, penguasa seberat Yue menghancurkan telapak tangannya, jatuh menimpanya dengan keras, dan terlempar ke udara. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh, merasakan lintasan angin, dan angin berlalu tanpa jejak. Langkah kaki telah berubah, dan dia muncul di samping pria berjubah hitam itu, lalu lengannya dibanting. Api langit menghancurkan penguasa kuno dengan kekuatan penuh, dan tubuh pria berjubah hitam itu seperti debu yang mengepul dari angin, dan diledakkan menjadi kabut darah di mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tetapi dalam api center, pria berjubah hitam lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Pria berjubah hitam itu dibunuh oleh Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaoli dan yang lainnya menyipitkan mata dan pupil mereka dan tidak bisa menahan nafas panjang. Xiaoyan benar-benar bisa bertarung dengan sepasang 5 tingkatan, dan dia terlihat santai. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan? Semua orang tidak bisa menahan gumaman. Dan tiba-tiba merasa bahwa punggung yang berdiri di udara tidak terlihat terlalu tebal dan misterius. Sulit untuk dilihat. Fujun sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Qi mengerutkan bibirnya dan bertanya. Meskipun Xiao Shao mungkin bukan yang terbaik dalam bakat, dia pasti yang paling putus asa. Tidak peduli siapa dia. Jika dia bisa berlatih kultivasi sebagai makanan seperti dia akan mencapai hasil yang luar biasa. Nan Erming menghela nafas. Jadi Xiao Shao sangat kuat. Tidak peduli apakah dia berkelahi atau memurnikan obat. Petik 2. Selain itu, Xiao Shao masih memiliki banyak rahasia yang luar biasa. Dan dengan santai menemukan satu rahasia yang dapat menyebabkan badai di daratan Doudou. Oleh karena itu, dengan keberuntungan yang memalukan, dia masih bisa berlatih keras. Dan Xiao Shao tidak bisa dianggap sebagai orang normal. Jalan antar muka badai. Apakah Anda pikir dia akan menang? Apa peluangnya untuk menang? Ada kaisar bintang 5 pada orang Hei Pao. Xiao Qi tersentak oleh kata-kata Nan Erming dan badai di hatinya. Tetapi ketika matanya tertuju pada kepala pria berjubah hitam itu, dia masih sedikit ragu dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu dan khawatir. Ibu, apa yang kamu katakan? Mari kita begini. Kita tidak bisa memperlakukan Xiao Shao sebagai manusia. Maksudku, Xiao Shao sama sekali bukan manusia. Oh tidak. Ups, Anda tahu apa yang saya maksud. Misalnya, jika saya bukan petarung bintang 6, saya khawatir saya belum memenangkan Xiao Shao. Jadi saya punya firasat bahwa Ziying tidak punya kesempatan untuk menembak. Xiao Zhan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Xiao Qi dengan akurat. Nan Erming dan Storm hampir tertawa. Saya kira demikian. Nan Erming menahan senyumnya. Dengan suara bulat setuju dengan Xiao Zhan. Dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Penuh percaya diri. Kemajuan keputusan langit 8 tiang. Perpaduan darah dari 3 ras. Peningkatan kekuatan 3 keajaiban. Pelatihan fisik darah iblis dan Xiu Shen dan ditambah semua keterampilan tempur dunia level ke atas. Saya hampir sama hari ini memiliki kekuatan tempur jangka menengah bintang 5. Xiao Yang tidak punya waktu untuk mengabaikan keterkejutan semua orang. Dia mabuk dalam menilai kekuatannya.
dan matanya tidak bisa menahan kilatan api. Keluarkan semua kekuatanmu. Bunuh bangsaku, dan hina wanitaku. Saya ingin Anda membayar harga darah hari ini. Xiao Yan, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya, menunjuk ke arah orang-orang Heipao. Dan 4 orang Heipao yang tersisa melakukan perang dingin. Penghinaan terhadap Xiao Yan telah lama menghilang. Dan kekuatan tempur sebenarnya yang kuat dari Xiao Yan membuat 4 orang Heipao pahit. Tapi kepahitan kembali menjadi kepahitan. Jika Anda ingin bertahan hidup, saat ini Anda hanya dapat bertarung dengan seluruh kekuatan Anda. Atau Anda dapat menemukan vitalitas. Di bawah kepemimpinan Kaisar Petarung Bintang 5, 4 pembenaran hitam samar dengan cepat mengembun di tangan keempatnya. Sekali lagi berubah menjadi rantai menuju Xiao Yan. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Tepat saat rantai itu mendekat. Langkah kakinya salah. Bentuk tubuhnya telah menghilang. Dan ketika bentuk tubuhnya mengeras lagi, Xiao Yan muncul di belakang 4 pria berjubah hitam. Xiao Yan memandangi 3 pria berjubah hitam bintang 4 di depan matanya. Matanya menyipit. Dan dia bernyanyi tanpa perubahan suasana hati. Tidak ada bayangan. Petik 2. Bersama-sama, Xiao Yan mengangkat penguasa api kuno di tangan Xiao Yan dengan cepat. Dan kekuatan api dengan cepat mengembun. Dan dia melambaikan satu kaki ke masing-masing dari 3 pria berjubah hitam berbintang 4 di depannya. Satu kaki keluar. Situasinya bergerak. Meski terlihat seperti kaki. Hampir 666 kali. Angin penguasa tercekik sebelum penguasa tiba. Meski jauh. Orang-orang yang terkena penguasa merasa lemah dan hampir tidak bisa berdiri. Banyak orang tersandung ke tanah. Dan banyak dari mereka yang lemah. Ada darah di telinga dan hidung. Langkah mengejutkan Xiao Yan tiba-tiba mengubah wajah 3 jubah hitam puncak bintang 4. Dan segera melemparkan rantai pertarungan hitam ke belakang. Segera terkejut. Udara di belakang mereka sedikit bergelombang. Dan beberapa siklon hitam muda keluar dari udara tipis. Muncul. Berusaha menghentikan kaki yang mengejutkan ini. Namun, bagaimana keterampilan tempur kuasi sanitasi dapat dengan mudah diblokir? Langit biru kehijauan dan api langit biru abu-abu pucat meledak dengan tajam. Dengan suara angin kencang yang tajam. Dengan momentum yang kuat maju. Memotong semua topan. Dan tertinggal di belakang 3 pria berjubah hitam bermata besar. Sangat tidak mau. Di dada. Hah. 3 suara teredam digabungkan menjadi satu suara. Terdengar seperti guntur teredam. Klik. Suara tulang retak keluar dengan tajam. Dan 3 pria berjubah hitam berbintang 4 bergegas keluar pada saat yang sama. Darah menyembur dari mulut mereka. Dan kemudian mereka terlempar seperti tumpukan lumpur ke tanah. Mereka tidak lagi datar seperti sosok manusia. Melihat perubahan di lapangan. Xiao Qiu menutupi bibir merahnya yang hangat dengan tangannya. Pantatnya sedikit bergelombang. Meskipun dia selalu percaya bahwa tubuh suaminya akan selalu bersinar dengan aura yang berbakat. Meskipun 3 orang di sekitarnya memberinya keyakinan yang cukup. Tetapi kekuatan tempur Xiao Yan yang kuat melebihi harapannya. Suaminya sangat kuat. Dia benar-benar membunuh 3 kaisar pertempuran puncak bintang 4 dalam satu gerakan. Apa tingkat keterampilan bertarung ini? Menghirup udara sejuk. Keterkejutan Xiao Qi tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Bayangan ungu bertemu ibunya. Sosok Ziying tiba-tiba muncul di samping Xiao Qi. Bagaimana Anda datang? Apakah Anda tidak ingin melindungi Xiao Shao untuk berjaga-jaga? Badai memandang Ziying dengan tidak puas dan bertanya. Apakah Anda pikir saya masih perlu melakukan sesuatu? Ziying melirik Badai. Meregangkan pinggang yang malas. Mengubahku. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku pasti bisa lebih cantik dari Xiao Shao. Petik 2. Diam. Hening. Tapi tidak ada yang membantah. Hanya mata Xiao Qi yang berkilat bangga. Bunuh 3 dalam satu pukulan. Astaga. Kejutan terdengar satu demi satu. Semua tercengang. Avenue Tujen. Inilah Avenue Tujen yang sebenarnya. Xiao Li dan Ming Emperor melewati minggu. Sering mengangguk dan menatap Xiao Yan di lapangan. Saya tidak percaya bahwa pukulan misterius ini sebenarnya dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya tumbuh dewasa. Xiao Long hanya bisa menghela nafas lega. Memuji trik rumit yang baru saja dibuat Xiao Yan.
Semakin baik kinerja Xiao Yan, semakin tinggi prestise di antara orang-orang Xiao, dan semakin mudah mengambil alih patriark. Haha. Xiao Yao sangat gembira. Semuanya bergerak ke arah yang dia harapkan. Masih terlalu lemah. Giliran Anda berikutnya. Tidak peduli dengan reaksi orang banyak. Xiao Yan melirik 3 jubah hitam berlumpur. Menggelengkan kepalanya. Dan mendesah ringan. Meskipun dia sangat gembira dengan kekuatan besar dari teknik pertarungan ini, dia menutupi kegembiraannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Anda pasti menyembunyikan level pertarungan. Jika tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Orang Hei Pao bintang 5 yang tersisa masih ketakutan. Aku tidak percaya Xiao Yan hanyalah seorang kaisar bintang 4. Tahukah Anda? Bahkan jika dia ingin membunuh 3 kaisar puncak bintang 4 dengan satu pukulan, tidak mungkin melakukannya. Apalagi 3. Dan tidak satu pun dari mereka. Bunuh 3 puncak bintang 4 dalam satu pukulan. Apakah ini terlambat bintang 4? Puncak 5 bintang hampir sama. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Xiao Yan telah salah mengartikannya sebelumnya. Sembunyikan level, saya tidak punya hobi itu. Pernahkah Anda melihat getaran saya naik turun? Mata Xiao Yan berkedip. Punggung tangannya menyeret penguasa kuno Tianhuo ke Hei Pao Ren. Mulutnya sedikit menyeringai. Semakin tenang dan tenang Xiao Yan, semakin berat kepala jubah hitam itu. Dan dia melangkah mundur tanpa sadar saat Xiao Yan mendekat. Sampai dia jatuh ke tanah dan tiba-tiba terbangun. Memikirkan seorang kaisar bintang 5 yang bermartabat. Dia sebenarnya dipaksa jatuh oleh seorang kaisar bintang 4 yang terlambat. Melihat penghinaan dan cemoohan dari penghinaan semua orang, hati pria berjubah hitam yang selalu bangga menusuk sangat dalam. Dia berdiri, menelan, matanya memerah, dan dengkuran marah terdengar ketika Xiao Yan berjarak kurang dari 3 kaki darinya. Jika kamu menginginkan hidupku, maka datanglah nah. Bahkan jika lelaki tua itu meninggal, itu akan menghabiskan banyak uang. Petik 2. Jika Anda bekerja sama, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk mati. Petik 2. Menghadapi bayang-bayang cakar yang dilarikan pria berjubah hitam di bawah amarah yang ekstrim. Sosok Xiao Yan berputar dan menghilang lagi. Hanya menyisakan kata-kata yang sangat menggoda yang menggema di telinga pria berjubah hitam itu. Apa? Jubah hitam membeku. Dan momentum yang baru saja dinaikkan menyusut karena terkejut. Anda mendengarnya dengan benar. Xiao Yan muncul tidak jauh. Dan ekspresi tulus di wajahnya membuat orang-orang Hei Pao memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pendengarannya. Pria berjubah hitam menatap sosok di depannya. Dan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Xiao Yan. Pemuda ini pertama-tama memusnahkan orang lain di sisinya dengan guntur. Dan kemudian memberi dirinya kesempatan untuk bertahan hidup. Lelucon seperti kucing dan tikus dan pasang surut antara hidup dan mati hampir membuat pria berjubah hitam itu menjadi gila. Sudah. Namun, kepanikan dan kegelisahan yang tidak dilanda amarah dan kata-kata seperti jerami penyelamat membuat orang berjubah hitam tidak berani bertindak enteng. Beberapa dari mereka menjadi ketakutan, dan hati yang marah menjadi sangat tenang. Setelah kontradiksi berulang kali, orang berjubah hitam dengan sedih menemukan bahwa harga diri terkadang kurang penting daripada kehidupan. Pria berjubah hitam itu berjuang keras di dalam hatinya. Dan untuk waktu yang lama, mengajukan pertanyaan yang sulit, syarat apa? Dia sangat jelas bahwa Xiao Yan tidak akan pernah bisa melepaskannya dengan mudah. Kecuali dia memiliki cukup modal untuk ditukar. Yah, saya suka melakukan kesepakatan dengan orang pintar. Xiao Yan menekan pembunuhan di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, sambil berkata kepada instruktur di belakangmu, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah melakukan tembakan lagi. Petik 2. Namun bukan berarti pihak lain tidak mengambil tindakan. Xiao Yan diam-diam menambahkan di dalam hatinya. Hahaha, kamu delusi. Petik 2. Mengangkat kepalanya. Pria berjubah hitam memandang Xiao Yan dengan ekspresi acuh tak acuh dan tertawa terbahak-bahak, bahwa jejak keberuntungan benar-benar berubah menjadi kemarahan. Jika dia berani menjelaskan orang di balik instruksi tersebut, dengan menggunakan sarana organisasi, dia pasti akan mati. Mungkin juga dibunuh. Di tenggorokan jubah hitam, raungan seperti binatang dikeluarkan,
dan kesedihan karena cinta yang tidak senonoh mengaktifkan kekuatannya yang tersisa. Dia menginjak kaki kanannya, mengepalkan tinjunya, dan membenturkan wajahnya ke arah Xiao Yan. Angin kencang datang dengan cepat. Xiao Yan, yang terlalu dekat, bereaksi dan tidak punya waktu untuk melakukan keterampilan bertarung. Dalam keadaan darurat, dia harus secara tidak sadar menyamping untuk menghindari pukulan berat ini. Tetapi pakaian tubuh bagian atas merobek filmnya. Potongan terkelupas. Melihat serangan itu efektif, orang-orang Hei Pao sangat gembira, memutar pinggang mereka dan berbalik, dan meninju berturut-turut. Angin tinju yang kencang terus membombardir penguasa Xiao Yan yang diblokir dengan tergesa-gesa, dan setiap pukulan membuat Xiao Yan mundur beberapa langkah. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam itu sangat pandai dalam pukulan berat selain rantai. Dia mencoba yang terbaik untuk melawannya, dan melangkah mundur dengan cepat, mencoba meregangkan jarak untuk menunjukkan kepada penggaris. Meskipun orang Hei Pao memiliki kekuatan fisik dan keterampilan bertarung yang jauh lebih sedikit daripada Xiao Yan, pengalaman hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak buruk sama sekali. Dan bagaimana Xiao Yan dapat mewujudkannya? Dalam napas dalam-dalam, pukulan berat seperti hujan deras dan hujan, bahkan membentuk pusaran hitam, yang merupakan salah satu misteri kunci pusaran keluarga iblis jiwa, mengunci Xiao Yan dengan erat dan tidak dapat melarikan diri. Namun, dalam sekejap mata, situasinya berbalik. Xiao Yan menjadi sangat pasif. Seringai orang Hei Pao menjadi semakin besar di mata Xiao Yan, dan hati orang-orang terhenti. Xiao Yan, yang tidak dapat melakukan metode tubuh bagian bawah dan teknik pertarungan penguasa dengan pusaran hitam, tampaknya memahami bahwa situasi saat ini sangat buruk. Setelah memblokir pukulan pria berjubah hitam itu, dia perlahan menghembuskan napas, dan matanya jernih. Berkedip, senyum aneh berkibar dari sudut mulutnya. Anda beruntung menjadi orang pertama yang mencoba teknik pertarungan jiwa yang belum pernah saya lakukan. Di mata orang-orang Hei Pao yang tidak sedap dipandang, kekuatan jiwa di puncak alam Kaisar Xiao Yan menyapu dan segera membungkus ruang ini. Orang-orang Hei Pao terkejut menemukan bahwa medan perang asli yang sedikit bising tiba-tiba sunyi pada saat ini. Dan Xiao Yan, yang dekat dengannya, meskipun dia masih bisa merasakan nafas Xiao Yan, tetapi matanya telah menangkapnya. Kurang dari sosoknya. Bagaimana itu bisa menghilang begitu saja di depan mataku? Ini sama sekali tidak mungkin. Pasti ada di dekatnya. Hilangnya Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Dan orang-orang Hei Pao panik sesaat. Benar-benar menutupi area di sekitarnya. Mencoba meledakkan Xiao Yan keluar dari kehampaan. Dalam batas kekuatan jiwaku, aku adalah penguasa segalanya. Ruang tidak rusak. Saya benar-benar abadi. Suara menyeringai Xiao Yan bergema di dunia ini. Dengan kata-kata Xiao Yan, orang-orang Hei Pao menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka berubah seketika. Segera setelah Xiao Yan memamerkan keterampilan bertarung jiwanya di langit yang dingin, orang-orang Hei Pao menemukan bahwa tidak ada teriakan pasukan koalisi Xiao atau bayangan orang dan kuda mereka sendiri. Mereka sepertinya datang ke lingkungan lain, di mana pasir dan bebatuan merah ada di mana-mana, kosong dan tak terbatas. Menatap cakrawala, matahari terbenam telah lama menghilang. Langit gelap, tidak ada bintang dan bulan, dan kabut tipis muncul di tanah merah yang tak berujung, membuat orang tidak dapat membedakan arah, seperti bidang yang hilang. Tempat apa ini? Keterampilan bertarung jiwa hantu seperti apa? Bagaimana bisa begitu aneh? Jantung pria berjubah hitam itu berdetak tidak stabil. Dan langkah kakinya menginjak pasir, membuat suara berderak. Di malam yang sepi dan terbuka ini, menyebar jauh, membuat orang menyeramkan. Brengsek, nak, biarkan lelaki tua itu keluar dan lakukan dengan tembakan. Ketika seseorang berada di dunia yang luas ini, orang-orang berjubah hitam tidak bisa menahan kepanikan, dan semangat juang pengeboman seperti memukul kapas. Tidak ada rasa kekuatan. Dan orang-orang berjubah hitam ketakutan dan berteriak. Kesepian adalah kesepian seseorang. Kesepian adalah kesepian seseorang. Xiao Yan tidak peduli dengan orang-orang Hei Pao. Pikirannya berubah. Dan Liao Liao yang kesepian di langit dipenuhi dengan keadaan pikiran.
Di ruang yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa, langit semakin gelap, semakin tebal. Ada kecenderungan untuk menjangkau dengan 5 jari. Sial. Lao Su tidak percaya seberapa besar cakupan kekuatan jiwa anak Anda. Lao Su melihat berlari ke satu arah dan tidak percaya dia tidak bisa kehabisan. Pria berjubah hitam memandangi kegelapan yang sepertinya melahap segalanya, dan bahkan lebih ragu-ragu. Dia menggigit giginya dan berlari ke arah tenggara dengan kecepatan penuh. Di ruang yang dikendalikan oleh langit yang dingin, Xiao Yan secara alami akrab dengan telapak tangannya. Pikirannya bergerak sedikit, dan pemandangan langit dan bumi juga diam-diam berubah. Arah yang tampaknya lurus dari orang-orang Hei Pao perlahan-lahan menyimpang dari objek referensi. Di sisi Xiao Yan, Anda dapat melihat bahwa orang-orang Hei Pao terus berputar-putar di sekitar ruang ini. Wah, pria berjubah hitam yang telah berlari selama 1/4 jam penuh akhirnya berhenti. Tetapi menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya sudah setua mungkin. Dan tidak ada pemandangan familiar yang muncul, yang dapat menakuti pria berjubah hitam itu. Mungkinkah aku sudah ada? Pria berjubah hitam itu layak menjadi dewasa, tenang dan berpikir sejenak, lalu bangun. Karena lelaki tua itu tidak bisa keluar. Lelaki tua itu tidak mau keluar. Bagaimana Anda bisa memperlakukan orang tua itu? Mengambil napas dalam-dalam. Pria berjubah hitam menekan kemarahan tipis dan hati yang gelisah. Dan semangat juang memadat menjadi baju besi. Melindungi seluruh tubuh. Dan dengan bersalah memprovokasi Xiao Yan. Meskipun deru orang Hei Pao membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Sejujurnya, Xiao Yan benar-benar tidak dapat mengambil orang Hei Pao untuk sementara waktu. Namun, setelah tes pertama yang sebenarnya, pemahaman Xiao Yan tentang Chang Qianghan semakin meningkat. Jika langit dibagi dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan, secara kasar langit dapat dibagi menjadi 3 alam. Joy adalah ranah yang dapat memulihkan item yang rusak di ruang Soul Force. Xiao Yan belum menemukan penggunaan praktis untuk pertempuran. Dan Xiao Yan menemukan bahwa semakin kuat barang yang dipulihkan, semakin besar kekuatan jiwanya. Emosi negatif kesepian, dan sebagainya adalah alam kedua, yang dapat menjebak manusia dalam hayalan dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, Xiao Yan hanya menguasai dasar-dasarnya, dan belum bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi iblis, dan membiarkan orang-orang yang terperangkap di dalamnya jatuh ke dalam kebingungan pemikiran yang ekstrim dan mengarah pada pemusnahan jiwa, yang hanya dapat digunakan sebagai penundaan waktu. Oleh karena itu, dalam kondisi Xiao Yan saat ini, jika Anda ingin membunuh jubah hitam, Anda hanya dapat mengubah emosi Anda, yaitu keadaan kemarahan ketiga, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk memadukan dunia dan menyerang jiwa. Dari pihak lain, Chang Qianghan benar-benar luar biasa, tetapi persyaratannya terlalu tinggi. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya dengan berlatih alam kedua secara ekstrim, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa merasakan langit. Xiao Yan bergumam tak berdaya. Lebih baik mencoba kekuatan amarah sekarang. Dia memiliki pemahaman terdalam di dunia ini. Saya percaya dia akan mampu mengejutkan dirinya sendiri. Petik 2. Setelah selesai, Xiao Yan menatap pria berjubah hitam yang menggigit bibirnya dengan keras kepala dan menatap langit malam dengan kesal. Dengan senyum dingin di hatinya. Lingkungan ruang jiwa telah berubah lagi. Langit di atas langit menggantung seperti sungai darah. Kabut merah menutupi langit, dan langit berlumuran darah. Rasa dingin yang pahit mencapai jiwa orang-orang. Pria berjubah hitam yang belum pernah mengalami pemandangan seperti itu mau tidak mau tertegun sejenak. Segera berjaga-jaga, dan melihat sekeliling dengan waspada. Langit sangat dingin. Xiao Yan minum dengan marah. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan murid gelap itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang ganas. Sungai darah yang mengikuti hati bergulung dan membumbung tinggi ke langit. Gelombang darah 9 kali lipat. Satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Dan berguling ke arah pria berjubah hitam. Udara menjerit. Seperti kilat berlumuran darah. Menghalangi jubah hitam. Itu hanya ilusi. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Rantai itu membawa ribuan hantu. Kenyataannya tidak bisa dibedakan. Dan dia menyengat gelombang darah yang mengerikan itu. Daripada berkonfrontasi,
Lebih tepat melampiaskan perasaan panik dan ketakutan di ruang hantu ini. Pria berjubah hitam merasa bahwa hati yang tumpul sangat rileks dengan serangan habis-habisan ini. Segera setelah rantai bersentuhan dengan gelombang darah, itu seperti mengenai lapisan film angin yang tidak terlihat, dan menembus gelombang darah tanpa mengeluarkan usaha apapun. Benar saja, itu misterius. Selain set ini, apakah ada cara agar anak laki-laki Anda menyakiti kakek? Orang-orang Heipao sangat gembira, berteriak dengan angkuh seperti badai petir. Anda mungkin juga mencobanya dan melihat apakah itu rumit. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Seringai muncul di sudut mulutnya, dan tawa mengikuti gelombang darah. Kata-kata Xiaoyan membuat mata dan pupil pria berjubah hitam itu menyusut. Menderita dari tubuh yang tangguh dalam pertempuran, dia tiba-tiba secara naluriah membangkitkan firasat buruk dari hatinya. Tetapi hanya punya waktu untuk memperkuat baju besi tempurnya. Dan pria berjubah hitam itu tenggelam dalam gelombang darah dan kabut merah. Gelombang darah dan tubuh. Orang-orang berjubah hitam menemukan bahwa baju besi kondensat pendendam itu seperti konfrontasi gelombang darah dan rantai. Tetapi hanya sedikit stagnasi. Dan gelombang darah melewati tubuh dan langsung menuju ke jiwa. Mengenal laut, jika jiwa tahu laut hancur, pria berjubah hitam hanya akan menemui jalan buntu. Keterampilan pertarungan jiwa sesat sebenarnya mengabaikan pertahanan semangat juang. Orang-orang Heipao akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan benar. Tetapi sudah terlambat. Dan gelombang darah telah mencapai bagian depan jiwa. Faktanya, murka langit tidak sepenuhnya mengabaikan pertahanan pendendam. Tetapi balas dendam bintang 5 pertama dari Heipao Ren tidak memiliki keuntungan di depan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat. Tahan aku sampai mati. Pada saat ini, orang-orang berjubah hitam bingung. Dan buru-buru mengerahkan kekuatan semua jiwa untuk mengembun menjadi beberapa penghalang. Mencoba menghentikan invasi gelombang darah. Tapi gelombang darahnya 9 kali lipat. Dan persepsi murka langit bukanlah yang bisa dihentikan oleh orang berjubah hitam. Orang-orang berjubah hitam hanya menahan gelombang darah ketiga. Dan mereka tercabik-cabik oleh kekuatan jiwa yang mengikuti mereka. Dan menyerbu ke dalam jiwa tahu laut. Kekuatan jiwa yang menerobos penghalang bahkan lebih tidak bermoral. Dan gelombang darah menyapu pantai jubah hitam untuk memahami laut dengan guncangan ombak. Tempat di mana mereka lewat berlumuran darah. Pria berjubah hitam itu menjerit dan terus berguling-guling di udara sambil memegangi kepalanya. Runtuhnya pengetahuan jiwa tentang laut membuat wajahnya yang pucat sakit dan terdistorsi. Manik-manik keringat halus bocor dari dahinya. Dan otaknya seperti 1000 jarum baja menembus keluar. Darah dari mata, hidung, dan telinga terus mengalir. Membasahi jubah hitam. Dan kemudian mengalir turun dari udara. Mekar bunga darah yang menakjubkan di tanah. Datanglah ke suku Xiao saya untuk menyebarkan alam liar. Akan ada kesadaran akan kematian. Xiaoyan memandang acuh tak acuh pada pria berjubah hitam yang sekarat dan jatuh. Dia merasakan dingin di sudut mulutnya. Dia memegang penguasa kuno Tianhuo dengan erat di tangan kanannya. Memutar tubuhnya ke samping. Lalu berbalik tiba-tiba. Tombak itu terbang dari tangannya. Berubah menjadi Naruto yang cepat. Dan menghantam tubuh pria berjubah hitam itu. Kekuatan sengit berlanjut. Dan pria berjubah hitam itu terbang hampir 100 kaki. Dan menabrak dinding gunung di lembah. Chang Han, sangat kuat. Begitu juga pertempuran lintas level. Xiaoyan tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Kekuatan jiwa tiba-tiba mundur. Dan ruang ilusi menghilang tanpa jejak. Semuanya muncul kembali dalam tampilan penuh. Melihat pria berjubah hitam tak bernyawa yang tergantung di tebing dengan tangan ke bawah. Hampir tidak ada yang bisa mempercayai matanya. Xiaoyan hanya mengalami krisis sebelum Yi Xiang. Hidup dan mati tidak diketahui. Tetapi pria berjubah hitam telah kembali ke Sitian. Tetapi Xiaoyan jatuh dengan bebas dan tanpa cedera. Kekuatan apa yang dimiliki anak ini? Tidak hanya semangat juang dan keterampilan bertarung menstabilkan level kaisar bertarung yang sama. Tetapi juga keterampilan bertarung jiwa dapat membunuh kaisar bertarung bintang 5 dalam hitungan detik. Petik 2. Ketika Xiao Yao terkejut, dia memutar matanya tanpa daya. Bahkan jika dia menghadapi Xiaoyan, hampir tidak ada harapan untuk menang. Bocah ini terlalu jahat.
Dibandingkan dengan desahan Xiao Yao, pemandangan itu sunyi senyap, dan suara angin terdengar jelas dan terdengar. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, dan segera menegaskan fakta bahwa pasukan koalisi Xiao bersorak-sorai. Semua orang melambaikan pedang mereka, menginjak kaki mereka di tanah, dan berteriak, Xiao Yan. Xiao Yan, moral melonjak tidak seperti sebelumnya. Ketergantungan terbesar Anda hilang. Mungkinkah kamu masih keras kepala? Wajah Xiao Yan sedikit lebih berat, dengan kerutan di pedangnya, dan seringai membangunkan kebangkitan para Igamis dalam keadaan linglung. Igamis yang bereaksi melihat bahwa pohon besar telah tumbang, dan satu-satunya jejak pertempuran yang tersisa benar-benar hancur. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Tidak peduli bagaimana orang Igami itu meraung tanpa hasil. Jangan biarkan satu pergi. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Matanya berkilat tajam. Dan dia mengeluarkan perintah berburu. Pada saat yang sama, langit yang dingin memancarkan kekuatannya lagi. Dan kemanapun kekuatan jiwa pergi, gelombang darah mengikuti. Seperti bayangan. Dan potongan-potongan orang berjatuhan seperti potongan nasi. Melihat kekuatan besar Xiao Yan, semua orang secara alami tidak jauh di belakang. Tubuh Xiao Zhan meroket, berubah menjadi Golden Tiger Sky Tiger, dan tubuhnya hampir menutupi separuh langit. Tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun, telapak tangan harimau dengan lebar 100 kaki menghantam tanah dengan satu telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang besar tercetak di lembah, mencapai kedalaman puluhan kaki. Semua musuh Imo diselimuti saus daging. Tidak ada ketegangan. Kultus Imo yang dikelilingi oleh bahaya menghancurkan hati mereka. Dengan cepat bubar. Dan melarikan diri. Mati-matian berusaha melarikan diri dari telapak tangan harimau. Namun, untuk sosok super besar Xiao Zhan, dengan santai mengangkat tangan dan kakinya dapat menutupi area yang luas. Bagaimana tentara kasual ini bisa melarikan diri? Xiao Xiao hanya melambaikan kakinya seperti ini. Memanen banyak kehidupan seperti berjalan dengan santai. Catatan pertempuran Xiao Xiao jatuh di mata badai. Badai tersenyum sedikit. Tongkat terangkat tinggi. Dan kekuatan Qian yang kaya dengan cepat mengembun. Membentuk bilah angin energi biru muda yang tak terhitung jumlahnya. Bilah angin menjadi semakin padat. Dan akhirnya menjadi padat. Dikelilingi oleh badai. Dengan bimbingan staf badai, interlocking bahkan membentuk badai pemadam. Dengan gelombang staf badai, angin topan meledak ke arah jemaah jahat. Badai yang berputar cepat tidak tertandingi, dan langsung menyelimuti hampir seperempat lembah. Bilah angin berlalu dan dengkuran terdengar tanpa henti. Apakah itu tanah atau tebing? Masih ada goresan yang dalam. Siapapun yang tersapu oleh gereja Yijiao baru saja berteriak sebelum mereka dipotong. Dan tenda berdarah dengan cepat menutupi seluruh lembah.